dari induk-induk hadis yang dijadikan rujukan kita semua dalam beragama. Siapa Abi Dawud? Kemudian siapa guru-gurunya? Siapa murid-muridnya? Bagaimana rihlah talabul ilminya? Kemudian apa saja karyanya? Dan juga pujian-pujian para ulama, dan juga wafatnya Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Abu Dawud namanya adalah Sulaiman ibnu Ash'ath. Sulaiman ibn Ash'ath ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran al-Azdi As-Sijistani. Saya ulangi nanti, tenang saja, jangan ribut. Sulaiman ibnu Ash'ath ibnu Ishaq ibni Bashir ibni Shaddad ibni Amr ibni Imran al-Azdi As-Sijistani. Secara singkat namanya Sulaiman ibnu Ash'ath. Jadi kalau antum ditanya siapa nama Abi Dawud, namanya Sulaiman ibnu Ash'ath. Abi Dawud itu kunyah, namanya Sulaiman ibnu Ash'ath. Dia lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada tahun 275 Hijriah. Lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada tahun 275 Hijriah. Dan Abi Dawud ini termasuk imam dari imam-imam ahli sunnah wal jamaah, terutama membidangi dalam bab hadis di zamannya. Dan dia ahli hadis dari Basrah, pemilik karang atau pemilik karya Sunan Abi Dawud, dan hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun. Artinya Abi Dawud itu hidup di zaman keemasan, masuk pada abad ketiga yang disabdakan Nabi SAW, khairan nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya aku dan para sahabatku, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Jadi Abi Dawud hidup di zaman tabi'at tabi'in. Itu generasi terbaik yang masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sering mendengar beberapa istilah di dalam ilmu hadis. Nanti antum kalau belajar ilmu hadis ada beberapa istilah. Di antaranya ada istilah akhrajahu arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam 4. Siapa imam 4 di sini maksudnya? Pertama Abi Dawud, yang kedua An-Nasai, yang ketiga Ibnu Majah, dan yang keempat At-Tirmidzi. Jadi kalau ada di dalam kitab-kitab setelah menyebutkan hadis Rasul, kemudian di ujungnya disebutkan akhrajahu arba'ah, dikeluarkan imam 4, maksudnya yang pertama Abi Dawud, yang kedua Nasai, yang ketiga Ibnu Majah, dan yang keempat Tirmidzi. Kalau seandainya dikatakan akhrajahu sittah, dikeluarkan imam yang 6, maka ditambah 2 dengan Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dikatakan hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 6, berarti Abi Dawud,
Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi ditambah Bukhari Muslim. Jadi akhrajahu sittah namanya. Kalau dikatakan akhrajahu sab'ah, dikeluarkan imam yang 7, berarti ditambah dari Bukhari Muslim dengan Imam Ahmad. Berarti kalau disebutkan dikeluarkan oleh imam 7, yang pertama kali Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, kemudian ditambah Bukhari Muslim, kemudian Imam Ahmad. Kemudian juga ada istilah akhrajahu khamsah, dikeluarkan imam yang 5. Berarti kalau dikeluarkan imam yang 5, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi ditambah Imam Ahmad. Tapi kalau disebutkan akhrajahu tsalatsa, dikeluarkan 3 imam, berarti dikeluarkan Ibnu Majah, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Itu istilah-istilah itu nanti antum kalau baca kitab Bulughul Maram, kitab-kitab hadis, biasanya di ujung-ujung hadis itu seperti itu. Akhrajahu arba'ah, akhrajahu sittah, akhrajahu sab'ah, akhrajahu khamsah, akhrajahu tsalatsa. Seperti itu. Itu antum harus paham istilah-istilah itu, karena itu istilah para talabatul ilmi. Jangan pula ditanya hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Siapa? Tidak tahu. Teman ini belajar di mana? Enggak tahu. Lah kita tahu bahwa kalau lihat urutan karya-karya besar para ulama, sebagaimana sudah saya jelaskan, yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari, kemudian Muslim. Lah sekarang siapa urutan ketiganya? Siapa urutan ketiga, keempat, kelimanya itu? Ada yang mengatakan bahwa urutan ketiga setelah Bukhari Muslim itu karyanya Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Kemudian setelah itu Sunan An-Nasa'i. Kemudian setelah itu Sunan At-Tirmidzi. Kemudian setelah itu Sunan Ibni Majah. Itu urutannya seperti itu. Jadi kitab tersahih setelah Al-Quran pertama Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abi Dawud, kemudian An-Nasa'i, kemudian Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Begitu urutannya. Dan ini urutan jumhur ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau bicara tentang siapa Abi Dawud ini, sedikit kita bicara biografinya dulu, baru kita cerita karyanya. Dari 8 ulama hadis, mulai daripada Malik, Ahmad, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, kemudian yang lainnya, itu 4 di antara mereka asli Arab, dan 4 yang lainnya bukan orang Arab. Yang dari Arab, dari imam muhaddisin itu, pertama Imam Malik, itu asli Arab. Kemudian Imam Ahmad, asli Arab. Kemudian Imam Muslim, asli Arab. Kemudian Abi Dawud, asli Arab. Jadi Abi Dawud termasuk orang Arab. Tetapi yang 4 lainnya bukan orang Arab, orang ajam, orang asing. Di antaranya Imam Bukhari, itu dari Bukhara, bukan Arab. Kemudian Imam Tirmidzi dari Turmud, bukan Arab. Kemudian An-Nasa'i dari Nasa, bukan Arab, termasuk Ibnu Majah. Saya ulangi, 4 dari Arab dan 4 orang asing bukan Arab. Yang dari Arab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim, Abi Dawud. Yang bukan Arab Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Catatnya, nanti saya tanya. Ya. Terlalu cepat saya jelasin dah. Antum yang lambat nulis, bukan terlalu cepat. Ya. Tapi saya ulangi.
Jadi arba'atun minal Arab, maksudnya 4 ulama dari Arab itu, 1 Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, yang ketiga Imam Muslim, yang keempat Abi Dawud. Ini orang Arab. 4 bukan Arab, 1 Imam Bukhari, 2 Imam Tirmidzi, 3 Imam Nasai, dan yang keempat Imam Ibnu Majah. Lah, Abi Dawud itu tadi disebutkan, setelah menyebutkan nasabnya ada kalimat Al-Azdi As-Sijistani. Kenapa disebut Al-Azdi? Azdi itu asal kelahirannya. Jadi asli Azdi itu artinya sebuah kabilah yang ada di Yaman. Jadi asal turunan Abi Dawud itu dari Yaman, dari kabilah Al-Azdi. Adapun As-Sijistani, kenapa disebut As-Sijistani? Sijistani ini karena memang dia berada di kelahiran di Sijistan sana. Sijistan itu di Afghanistan kalau sekarang ini. Di Afghanistan sana, dulu namanya Sijistan. Ya. Lah Abi Dawud ini sebagaimana para ulama yang lain, ikhwan, sejak kecil sudah dicintakan dengan ilmu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sejak kecil Abi Dawud itu. Dan dia banyak rihlah ke beberapa negara untuk belajar. Disebutkan bahwa dia safar ke Hijaz. Maksudnya Hijaz itu Mekah dan Madinah. Kemudian safar ke Syam dengan berbagai macam kotanya di Syam seperti Palestina, Urdun dan Al-Asqalan dan sekitarnya. Kemudian safar ke Irak, safar ke Kufah, safar ke Baghdad, safar ke Khurasan, safar ke Rai, safar ke Harran, dan beliau menetap di Basrah. Maka disebut ulama Al-Basrah. Beliau menjadi ulama Basrah. Dan begitulah ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, sejak dulu para ulama itu di dalam menuntut ilmu, maka mereka tidak diam di satu tempat. Mereka akan rihlah, berjalan ke beberapa daerah dan negara, agar mereka mampu mengumpulkan hadis Nabi SAW yang tersebar di berbagai macam daerah dan negara, seperti Abi Dawud. Makanya orang dulu, ikhwan, gara-gara satu hadis saja orang dulu itu safar berbulan-bulan. Seperti umpamanya, contohnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, itu mendengar bahwa Abdullah ibn Unais mendengar hadis Nabi SAW. Tapi Jabir ini tidak mendengar langsung dari Abdullah ibn Unais. Dia mendengar dari orang yang mendengar dari Abdullah ibn Unais. Sementara Abdullah ibn Unais itu berada di Syam dan Jabir bin Abdullah itu ada di Madinah. Karena dia tidak mau mendengar dari orang yang mendengar dari Abdullah ibn Unais, dia langsung ingin dapat sumbernya. Bayangkan, Jabir bin Abdullah membeli unta, kemudian safar dari Madinah sampai ke Syam. Itu perjalanan 1 bulan, ikhwan. Bukan 1 hari 2 hari. Hanya ingin mendapatkan 1 hadis, itu pun sudah dia dengar. Hanya ingin supaya dia dengar langsung dari sahabat yang langsung dengar dari Nabi SAW. Begitu rihlah para ulama. Atau contohnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Ayyub Al-Ansari ini, dia mendengar sebuah hadis, dan hadis itu rawinya adalah dari Uqbah ibn Amir. Sementara Abi Ayyub itu kan di Madinah, sementara Uqbah bin Amir itu ada di Mesir. Hanya ingin mendapatkan 1 hadis, Abi Ayyub Al-Ansari berjalan dari Madinah ke Mesir, 1 hadis saja. Jauh Madinah Mesir itu, ikhwan, berapa luas padang pasir yang dia lewati coba. Tetapi demi untuk hadis Nabi SAW, tidak peduli mereka untuk berjalan. Bahkan yang lebih takjub saya itu adalah kisahnya Zaid ibnul Hubbab. Zaid
Ibn Hubbab. Itu diceritakan, saya takjub sekali dengan cerita beliau, bagaimana beliau mencari hadis. Berkata Zaid ibn Hubbab ini, jadi suatu ketika dia berada di majlisnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Lah Sufyan Ats-Tsauri ini menceritakan sebuah hadis tentang masalah perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kita. Nabi SAW bersabda, farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab itu dimakan sahur. Kalau kita puasa ada sahur, kalau Yahudi dan Nasrani puasa tapi tidak sahur. Itulah perbedaan puasa kita dengan orang-orang kafir itu. Lah, ketika Zaid ibn Khabbab ini di majlis Sufyan Ats-Tsauri, bahwa Sufyan Ats-Tsauri mendengar dari Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid mendengar dari Musa ibn Ulayyah, dan Musa ibn Ulayyah mendengar dari bapaknya dari Abi Qais maula Amr, dan maula Amr mendengar dari Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kemudian menyebutkan hadis. Ketika dia hendak bangun dari majlisnya Sufyan ini, ada orang yang ada di majlis itu mengatakan bahwa Usamah bin Zaid itu masih hidup di Madinah. Usamah bin Zaid itu masih hidup di Madinah. Sementara Sufyan ini mendengar dari Usamah. Maka Zaid ibn Khabbab mendengar bahwa gurunya Sufyan Ats-Tsauri itu masih hidup di Madinah, sementara majlisnya Sufyan itu jauh sekali, ada di Palestina. Bayangkan Palestina ke Madinah itu kan jauh tuh, Palestina, Irak. Negara Irak dengan Madinah itu jauh, itu beda negara tuh. Ini majlisnya Sufyan ada di Irak nih. Jadi katanya salah seorang yang hadir di majlis Sufyan bahwa Usamah bin Zaid masih hidup di Madinah. Bayangkan, akhirnya kemudian Zaid ibn Khubbab ini berjalan dari Irak ke Madinah hanya ingin memastikan kepada Usamah bin Zaid. Setelah berjumpa dengan Usamah bin Zaid, ya Usamah, apakah engkau mendengar hadis dari Musa ibn Ulayyah dari bapaknya dari dari Abi Qais maula Amr ibn As, dari Amr bin As dari Nabi SAW? Kata Usamah bin Zaid, iya saya mendengarnya. Hanya itu saja. Ketika kemudian dia sudah mendengar dari Usamah bin Zaid, dia sudah mau balik tuh ke Irak tuh. Tiba-tiba ada orang yang duduk di situ mengatakan, sesungguhnya Musa ibn Ulayyah itu masih hidup, ada di Mesir katanya. Akhirnya dia berangkat dari Madinah ke Mesir, hanya ingin memastikan bahwa Musa ibn Ulayyah ini mendengar dari bapaknya, bapaknya mendengar dari Abi Qais maula Amr mendengar dari Amr bin As mendengar dari Nabi SAW. Berangkatnya ke Mesir. Coba bayangkan. Setelah sampai di Mesir, setelah memastikan bahwa dia mendengar dari dari bapaknya, kemudian dia baru pulang ke Irak. Hanya satu hadis, ikhwan. Ya. Begitulah para ulama hadis. Lah Abi Daud As-Sijistani ini, Sulaiman ibn Ash'as rahimahullahu ta'ala, begitu mereka safar ke negeri-negeri sehingga banyak berguru kepada ulama-ulama besar. Seperti dia berangkat ke Basrah, belajar kepada Sa'id ibn Sulaiman Al-Wasiti, seorang ulama besar, ulama hadis. Kemudian dari Basrah dia pergi ke Kufah. Di Kufah belajar kepada Ahmad ibn Yunus dan ulama-ulama Kufah yang lainnya. Kemudian dari Kufah belajar ke Halab. Halab ini ada ulama namanya Abu Taubah Ar-Rabi ibn Rabi'ah. Kemudian dari Halab berangkat ke Harran, berjumpa dengan Ahmad ibn Abi Shu'aib dan ulama-ulama Harran. Dari Harran kemudian berangkat ke Himsah, berjumpa dengan Haywah ibn Shureh dan guru-guru yang lainnya. Kemudian dari Himsah berangkat ke Damaskus, kemudian berjumpa dengan Safwan ibn Saleh dan ulama-ulama Damaskus yang lainnya. Kemudian berangkat ke Khurasan, di situ berjumpa dengan Ishaq ibn Rahaweh. Kemudian dari Khurasan berangkat ke Baghdad, di sini dia berjumpa dengan Imam Ahmad dan berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dari Baghdad ke Balkhi, berjumpa dengan Qutaibah ibn Sa'id. Kemudian dari Balkhi berangkat ke Mesir, berjumpa dengan Ali ibn Madini.
Kemudian Ahmad ibn Saleh al-Ajli berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah. Banyak negara yang dikunjungi oleh Abi Daud As-Sijistani untuk mengumpulkan hadis, ikhwan. Tetapi dari seluruh guru-guru yang beliau datangi dari berbagai macam negeri tadi, yang paling mempengaruhi kehidupannya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Catat ya. Jadi yang banyak mempengaruhi ilmunya siapa? Abi Daud As-Sijistani, Sulaiman ibn Ash'ath ini siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal, pencetus madhab Hambali. Itu banyak sekali Abi Daud belajar kepada Imam Ahmad sampai dia mengarang 2 kitab. 2 kitab yang dua-duanya bicara tentang as'ilah li Imami Ahmad, pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Ahmad. Pertama, as'ilatun fil fiqh, pertanyaan-pertanyaan seputar fikih kepada Imam Ahmad, dia tulis kitab khusus. Kemudian yang kedua, as'ilatun fir ruwat, kitab-kitab yang isinya pertanyaan-pertanyaan tentang rawi-rawi hadis, karena Imam Ahmad seorang ulama muhaddisin. Bahkan Imam Ahmad ketika memuliakan Abi Daud As-Sijistani ini, sampai dia meriwayatkan 1 hadis dari jalur Abi Daud sendiri. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan 1 hadis dari Abi Daud, kemudian Imam Ahmad mengatakan, anta syaikhi fi hadzal hadis, kamu guruku dalam hadis ini, katanya. Jadi Abi Daud juga termasuk gurunya Imam Ahmad dalam 1 hadis saja, tapi sampai Imam Ahmad memuliakan mengambil hadis dari Abi Daud, karena Imam Ahmad memuliakan Abi Daud, murid yang sangat cerdas, yang sangat cemerlang dari murid besarnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ulama yang lainnya, seperti Imam Bukhari kemarin kita ceritakan ketika dia mengarang kitab Al-Jami' As-Sahih, maka sebelum kitabnya itu diajarkan atau disebarkan, maka dia meminta rekomendasi kepada 3 ulama dulu kan. Pertama Imam Ahmad, yang kedua Ali bin Madini, yang ketiga Yahya bin Ma'in. Lah begitu juga Abi Daud. Ketika dia mengarang kitab Sunan, sebelum dia kemudian bukukan, dia catat, dia kumpulkan, dia ajarkan, dia sebarkan, maka dia minta pendapat Imam Ahmad dulu. Ini bagaimana ya Imam, kitab saya ini layak tidak? Ya. Kalau layak, maka kemudian diberikan rekomendasi. Begitulah ikhwatu fiddin para ulama dulu, kalau mengarang sesuatu maka akan disuruh cek ulama-ulama yang lebih hebat dibandingkan dia supaya tidak ada kesalahan. Ya. Maka Abi Daud As-Sijistani juga seperti itu. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kisah yang menarik di zaman Abi Daud As-Sijistani. Kisah yang pertama, jadi Abi Daud ini ikhwan, suatu ketika dia pernah melakukan safar untuk thalabul ilmi. Tadi saya sudah katakan Abi Daud ini suka rihlah, berangkat dari satu negara ke negara berikutnya untuk belajar, bukan berniaga. Jadi suatu ketika Abi Daud ini sedang yarkab safinatan, sedang mengendarai safinah, kapal laut, sampan bahasa kitanya ya. Berjalanlah kemudian sampan ini di sungai tadi. Ketika dia berada di sampan itu, dari kejauhan ada orang yang sedang bersin. Ada orang yang sedang bersin. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Dan begitu sunnahnya kalau ada orang bersin, antum bersin, ucapkan alhamdulillah. Maka Abi Daud rahimahullah ta'ala mengatakan kepada yang punya perahu itu, Pak, tolong dekatkan saya ke orang yang bersin itu. Kata yang punya perahu, tidak bisa. Kalau aku harus mendekatkan dirimu kepada orang yang bersin itu, kau tambah dengan 1 dirham, tambah ongkos ya. Akhirnya kemudian kata Abi Daud, baik, saya akan memberikan ongkos tambahan 1 dirham, tapi kau dekatkan aku dengan orang bersin itu. Akhirnya kemudian setelah disepakati 1 dirham, dikasihlah 1 dirham. Maka kemudian kapal itu pun
mendekat kepada orang bersin. Setelah dekat, Abi Daud mengatakan yarhamukallah. Kemudian setelah itu dia ngomong kepada yang punya perahu, ayo kita berangkat lagi. Jadi bayar 1 dirham itu untuk mendekati orang bersin hanya untuk menjawab yarhamukallah. Maka antum jangan bakhil untuk mengucapkan, ini Abu Daud keluar uang nih untuk menjawab yarhamukallah. Antum yang bersin bersepak di sekitar antum diam saja. Yang bersinnya pun tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Malah dimarahi, kau bersin dekat aku pula katanya. Ya. Jauh-jauh sana, virusmu nanti datang ke sini katanya. Ingatkan kalau ada orang yang bersin, akhi ucapkan alhamdulillah. Kalau dia mengucap alhamdulillah, antum mengatakan yarhamukallah. Senang saling doa-doakan. Lah setelah kemudian Abi Daud menjawab yarhamukallah, kemudian berangkat dengan safinah, dengan sampan tadi menuju tujuannya. Maka ketika malam hari gelap gulita, orang pun tertidur semua, termasuk Abi Daud tertidur dalam kapal itu. Tiba-tiba kemudian ada suara yang didengar oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Tak suara ini dari mana? Dan mengatakan, ya ahlas safinati, inna Aba Dawud ishtaral jannata minallahi bidirhamin. Wahai orang-orang yang ada di kapal, sesungguhnya Abi Dawud telah membeli sorga dengan 1 dirham. Kaget orang-orang, ini suara dari mana ini? Kan gitu ya. Subhanallah, itu diantara biografi Abi Daud. Kemudian juga kisah yang kedua, suatu ketika Abi Daud ini didatangi oleh Amirul Mukminin Abu Ahmad Al-Muwaffaq, seorang pemimpin kerajaan ketika itu, waliul amri, datang kepada Abi Daud. Orang-orang pun kaget, karena bagaimana Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, bisa datang ke rumah Abi Daud. Lihat, dulu ulama itu dihargai oleh pemerintah ya, pemerintah datang kepada rumah ulama, datang ke rumah Abi Daud pada waktu malam hari yang tidak semua orang datang gitu kan. Tiba-tiba rumahnya Abi Daud diketuk. Ketika ditanya, "Man, siapa kamu?" Kemudian dia mengatakan, "Saya Amirul Mukminin Abu Ahmad Al-Muwaffaq." Dibukalah kemudian pintu itu. Kaget Abi Daud, karena yang datang adalah pemimpin pemerintah. Akhirnya kemudian kata Abi Daud, "Ada apa kau malam-malam kemari wahai Amirul Mukminin?" Maka kemudian dia mengatakan begini, "Wahai Abu Daud, aku ingin bicara 4 mata dengan kamu." Maka kata Abi Daud, "Silakan masuk." Setelah masuk kemudian kata Amirul Mukminin kepada Abi Daud, "Ya Abu Daud, engkau adalah ulama-ulama satu-satunya yang masih hidup di zaman ini, yang paling banyak pengetahuan agama dan pengetahuan tentang funun-funun agama yang lainnya. Saya ingin meminta 3 perkara kepada anda." Kata Abi Daud, "Silahkan." Maka kemudian khalifah mengatakan, yang pertama, "Wahai Abi Daud, tantakilu ilal Basrah fatattakhidhuha watana liyurahila ilaika talabatul ilmi." Tolonglah Abi Daud, kamu jangan hidup di sini. Ikut saya ke Basrah, ke ibu kota. Menetaplah kau di ibu kota Basrah. Aku akan sediakan tempat tinggal di sana, biar para talabatul ilmi dari penjuru-penjuru negeri itu datang ke Basrah untuk belajar kepadamu. Ini satu permintaan khalifah. Kemudian yang kedua, kata khalifah kepada Abi Daud, yang kedua, "Wa tarwi li auladi as-sunan." Tolong berikan waktumu agar kau bisa mengajarkan sunan yang kau karya itu, wahai Abi Daud, kau bacakan kepada anak-anakku.
Subhanallah, anak khalifah ingin diajari Abi Dawud. Kemudian yang ketiga, wa tafrud lakum majlisan fa inna auladal khulafa la yaquduna ma'al ama. Dan kamu harus punya majlis khusus untuk keluarga khalifah, karena tidak mungkin keluarga khalifah ngaji rame-rame bersama orang-orang awam. Ini 3 permintaan sang khalifah kepada Abi Dawud. Saya ulangi, permintaannya 1, agar Abi Dawud pergi dan pindah tempat ke Basrah, menetap di Basrah, biar para talabatul ilmi datang ke Basrah dan belajar kepada Abi Dawud. Yang kedua, agar dia mengajarkan kitabnya Sunan Abi Dawud dan dibacakan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, minta majlis khusus untuk keluarga istana. Jangan sampai disamakan majlisnya bersama orang-orang awam, orang-orang yang lainnya. Kata Abi Dawud, baik yang pertama kusanggupi, saya siap berangkat dari tempatku ke Basrah dan menetap di sana. Kemudian permintaanmu yang kedua, saya sanggupi, saya bisa ajarkan kitab saya Sunan Abi Dawud kepada anak-anakmu. Adapun yang ketiga, aku tidak bisa. Kalau engkau meminta majlis khusus kerajaan dan tidak melibatkan orang ramai, saya tidak bisa. Karena ilmu itu, kata beliau, li'annan nasa fil ilmi sawa, kata Imam Abi Dawud. Karena manusia dalam ilmu itu sama. Mau anda pejabat, mau anda bukan pejabat, mau anda orang biasa, mau anda orang luar biasa, mau anda pemimpin, mau anda rakyat, dalam ilmu semua sama. Kalau kau ingin bermajlis, bergabunglah dengan yang lainnya. Kata sang khalifah, bagaimana mungkin kita bercampur dengan mereka? Kata Abi Dawud, walau ala sutra, pakai sutra, penghalang seperti ini, kan orang tidak tahu anda ada di situ. Akhirnya disanggupi. Lihat bagaimana Abi Dawud memperlakukan ilmu, memuliakan ilmu, dan bagaimana waliul amri saat itu juga menghargai para ulama. Ya. Begitulah ikhwatu fiddin akhlaknya Abi Dawud kepada ilmu, memuliakan ilmu luar biasa. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga Abi Dawud ini, karena dia banyak belajar kepada Imam Ahmad, sehingga sifat-sifat baik Imam Ahmad itu terwarisi oleh Abi Dawud. Sampai-sampai para ulama mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samtan wa dhallan wa hadiyan min Abdullah bin Mas'ud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Rasul yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sikapnya, baik kerendah diriannya, baik hadian ketika mengambil petunjuknya, melebihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama setelahnya, ketika Aisyah mengatakan begitu, tidak ada orang yang paling mirip dengan Rasul dari segi samtan, wadallan, wahadian, sikapnya, kemudian cara hidupnya, kerendah diriannya, melebihi Abdullah bin Mas'ud, kata para ulama. Dan Alqamah juga sama, sangat mirip dengan Abdullah bin Mas'ud dalam sikap, kerendah dirian, dan juga dalam mengamalkan petunjuk. Kemudian kata para ulama, dan Ibrahim An-Nakhai sangat mirip dengan Alqamah, dan juga Mansur sangat mirip dengan Sufyan. Sufyan sangat mirip dengan Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Mansur sangat mirip dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Waqi sangat mirip dengan Mansur. Kemudian Ahmad sangat mirip dengan kemudian Waqi sangat mirip dengan Mansur, dan Ahmad sangat mirip dengan Waqi, dan Abi Dawud sangat mirip dengan Ahmad. Saya ulangi ya biar antum paham. Abdullah bin Mas'ud itu akhlaknya mirip dengan Rasul, sementara Alqamah akhlaknya mirip dengan Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian Ibrahim An-Nakhai sangat mirip akhlaknya dengan Alqamah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri sangat mirip akhlaknya dengan Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Mansur sangat mirip dengan Sufyan Ats-Tsauri dalam akhlaknya. Kemudian mungkin antum bingung ya, kita urut dari bawah sajalah. Kita urut dari bawah. Pertama Abi Dawud sangat mirip dengan Ahmad. Tulis saja antum. Abi Dawud dalam akhlaknya sangat mirip dengan Ahmad, biar enggak bingung. Dan Imam Ahmad ini akhlaknya sangat mirip dengan Imam Waqi, gurunya. Dan Imam Waqi ini akhlaknya sangat mirip dengan Mansur. Dan Mansur ini akhlaknya sangat mirip dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri sangat mirip akhlaknya dengan Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai sangat mirip akhlaknya dengan Alqamah. Dan Alqamah sangat mirip akhlaknya dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud sangat mirip akhlaknya dengan Rasulullah. Begitu mungkin enak menjelaskannya. Kalau dari atas dulu bingung ya. Kalau dari bawah enak ya. Enak pun masih tidak bisa nyata tentu ya. Kecepatan Ustaz. Saya ulangi, saya ulang-ulang. Imam Abi Dawud itu mirip akhlaknya dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mirip akhlaknya dengan Imam Waqi. Imam Waqi mirip akhlaknya dengan Al-Mansur. Al-Mansur mirip akhlaknya dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mirip akhlaknya dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai sangat mirip akhlaknya dengan Alqamah. Dan Alqamah sangat mirip akhlaknya dengan Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah ibn Mas'ud sangat mirip akhlaknya dengan Nabi SAW. Luar biasa. Jadi begitulah ulama mengatakan. Nanti yang ketinggalan catatan tanya kawannya. Kalau kawannya ketinggalan catatan tanya juga kawannya. Kalau semua ketinggalan catatan, nggak dapat ampau antum. Berarti salah jawabannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitulah pujian para ulama tentang Abi Dawud As-Sijistani Sulaiman Ibn Ash'ath rahimahullahu ta'ala. Taib, kita lihat bagaimana pujian para ulama tentang beliau Abi Dawud As-Sijistani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berkata para ulama tentang sosok Abi Dawud As-Sijistani. Contoh saja Ibnu Hibban. Apa kata Imam Ibnu Hibban ketika beliau memuji Abi Dawud As-Sijistani? Kata Imam Ibnu Hibban, ahadu a'immatid dunya fiqhan wa ilman wa nusukan wa wara'an wa itqanan, jama'a wa sannafa wa dabba anis sunani. Ibnu Hibban itu mengatakan tentang Abi Dawud, Abi Dawudlah salah satu ulama dunia, baik secara fikih, secara ilmu, pengorbanan, wara, kekuatan hafalan, mengumpulkan hadis, mengarang dan membela sunnah Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan Muhammad ibn Mikhlad, lamma sannafa Abu Dawud as-sunana wa qara'ahu 'alan nas sara kitabahu li ahli al-hadis kal mushaf yattabi'una wa aqarra lahu ahlu zamanihi bil hifdhi fi. Katanya Muhammad ibn Mikhlad ini, tatkala Abi Dawud mengarang kitab Sunan Abi Dawud itu, dan manusia banyak membaca kitabnya, maka jadilah kitabnya Abi Dawud ini di kalangan ahli hadis sama dengan mushaf. Banyak orang yang membaca, banyak orang yang mengikutinya, dan ulama di zamannya memberikan rekomendasi akan kekuatan hafalan daripada pengarang Sunan ini, Abi Dawud As-Sijistani. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnul A'rabi, "Lau anna rajulan
lam yakun indahu minal ilmi illa al-mushaf alladhi fihi kitabullah thumma hadzal kitab lam yahtaj minhuma illa ila syai'in minal ilmi batta. Sampai beliau mengatakan, kalau andai ada seorang laki-laki lam yakun indahu minal ilmi, dia tidak punya ilmu kecuali mushaf yang di dalamnya ada kitab Allah, kemudian kitab ini maksudnya kitab Abi Dawud, itu sudah cukup. Artinya saking hebatnya Sunan Abi Dawud yang dikarya oleh Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Bahkan sebagian para ulama menyamakan Imam Abi Dawud dengan Nabi Dawud. Kalau Nabi Dawud itu dimudahkan untuk mematah-matahkan besi, alyana lahul hadid. Tetapi kalau Abu Dawud alyana lahu al-hadis. Jadi kalau Dawud alyana lahul hadid, kalau Abu Dawud alyana lahu al-hadis. Sebagaimana Nabi Allah Dawud dilembutkan, dimudahkan untuk mematah-matahkan besi sehingga dirangkainya menjadi sebuah baju besi, baju perang. Begitu juga Imam Abi Dawud dimudahkan untuk mempelajari ilmu hadis. Saking cerdasnya sampai ulama mengatakan, lamma sanafa Abu Dawud kitab as-sunani alyan li Abi Dawud al-hadis kama alyan li Dawud al-hadid. Tatkala beliau mengarang kitab Sunan, maka Allah lembutkan kepada Abi Dawud hadis sebagaimana Allah lembutkan kepada Nabi Allah Dawud besi-besi untuk dirangkai menjadi baju besi. Dan banyak lagi pujian para ulama, tidak mungkin saya jelaskan. Baik, kita masuk pada karyanya Sunan Abi Dawud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi sudah saya katakan ikhwan tentang sedikit karya beliau Sunan Abi Dawud. Apabila disebut akhrajahu arba'ah, dikeluarkan imam 4 dalam kitab-kitab hadis, maka yang harus dipahami oleh para thalabatul ilmi, yang pertama adalah Abi Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lah Abi Dawud ini dalam karya sunannya masuk pada peringkat ketiga menurut jumhurul ulama. Setelah Bukhari, Muslim, Abi Dawud, dia peringkat ketiga kitab tersahih setelah Al-Quran. Tetapi sudah saya katakan, kalau Bukhari, Muslim mensyaratkan dalam kitab Sahih Al-Bukharinya itu tidak memasukkan hadis kecuali yang sahih, makanya kitab keduanya disebut Al-Jami As-Sahih. Antum ingat kitabnya Sahih Bukhari apa namanya? Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sunanihi wa ayyami. Siapa yang masih ingat? Jangan lihat buku. Nama Sahih Bukhari. Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Saya ulangi. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu nama kitab Sahih Bukhari, bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan singkatan saja. Begitu juga Imam Muslim, disebut kitabnya As-Sahihul Jami atau dikenal dengan Imam Muslim. Kenapa disebut Al-Jami As-Sahih kedua kitab ini? Karena Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkan dalam kitabnya kecuali hadis sahih saja. Beda dengan Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Tirmidzi, Darimi dan begitu seterusnya. Dia tidak menghususkan kitabnya itu hadis-hadis sahih saja, tidak. Pokoknya semua hadis yang sampai kepada mereka, kemudian mereka kumpulkan, kemudian mereka bukukan, kemudian kitab mereka disebut Sunan. Cuman kalau para ulama dulu sebelum ada Abi Dawud dan juga
ulama-ulama yang mengarang kitab sunan, kitab-kitab mereka itu diberi nama Al-Jawami atau Al-Masanid. Al-Jawami atau Al-Masanid ya. Artinya pembahasannya lebih lengkap. Tetapi kalau sunan ini bicara tentang berkisar masalah hukum-hukum fikih saja, seperti tohara, kemudian solat, zakat, puasa, nikah, talak, buyu. Intinya bahwa kitab sunan ini hanya bicara tentang ahkamul ibadah, hukum bab muamalah. Tidak ada padanya akidah. Seperti Bukhari kan ada kitabul iman. Ini tidak, ini khusus fikih saja. Dan yang pertama kali mengarang kitab sunan adalah Abi Dawud. Jadi kalau antum ditanya siapa yang pertama kali mengarang kitab sunan, maka jawabannya Abi Dawud. Dialah yang pertama kali mengarang kitab sunan sebelum yang lainnya. Baru diikuti ulama-ulama yang lainnya. Baru kemudian muncul Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi. Tetapi yang pertama kali mengarang kitab sunan adalah Abi Dawud, sebagaimana yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku adalah Imam Bukhari. Itulah keunggulannya Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dialah yang pertama kali mengarang kitab sunan, yang kemudian kitabnya kita beri nama, atau para ulama beri nama dengan Sunan Abi Dawud. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para santri, ikhwan dan akhwat. Adapun jumlah, ini penting nih, jumlah hadis yang dicantumkan dalam Sunan Abi Dawud itu sebanyak 5.274 hadis. 5.274 hadis. Padahal Abi Dawud itu menghafal hadis itu 500.000 hadis. Ya. Jadi Abi Dawud itu hafalannya itu luar biasa. Beliau menghafal hadis itu sampai 500.000 hadis di kepalanya. Kemudian disaring oleh beliau hadis itu dari 500.000 menjadi 5.274 hadis-hadis pilihannya yang kemudian tertera dalam Sunan Abi Dawud. Subhanallah ya. Tetapi tentu ketika disebutkan 500.000 hadis, maksudnya bukan matannya, tetapi jalan-jalannya. Terkadang satu matan hadis, satu redaksi hadis itu jalannya banyak. Contoh nih, Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala, suatu ketika ada orang datang ngasih hadiah. Jadi Imam Daruqutni seorang ulama hadis, ada orang datang ngasih hadiah. Ya Imam, saya kasih hadiah kamu. Kemudian karena dia sudah ngasih hadiah kepada Imam Daruqutni, Imam Daruqutni ini membacakan satu hadis tentang keutamaan hadiah dengan 17 jalur. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Kalau kalian ingin saling mencintai, maka sebarlah hadiah di antara kalian. Lah, satu redaksi hadis ini disebutkan dari 17 jalan oleh Imam Daruqutni. Berarti 17 hadis, tetapi matanya satu. Lah, boleh jadi Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala ketika beliau menghafal hadis sampai 500.000 hadis itu maksudnya dari berbagai macam jalur. Tetapi yang sudah dibersihkan oleh beliau hanya 5.274, dan itu dicantumkan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ingat ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Sunan Abi Dawud ini disebutkan oleh para ulama memiliki syarat sama dengan Bukhari Muslim kan. Kalau Bukhari Muslim kemarin syarat ketika memasukkan hadis itu ke dalam kitabnya, kecuali yang sahih, pertama perbedaan Bukhari Muslim itu satu, kalau Imam Bukhari harus bukan hanya sezaman tetapi berjumpa kan gitu ya. Kalau Imam Muslim yang penting sezaman tetapi memungkinkan berjumpa. Lah, Imam Abi Dawud punya syarat juga.
ketika memasukkan hadis ke dalam sahihnya itu, apa syaratnya? Kata ulama nih, kata ulama mengambil perkataan Abi Dawud. Berkata Abi Dawud, di antara syaratnya adalah dzakartu fihi sahih wa ma yushbiguhu wa ma yuqarinuhu wa ma kana fihi wahnun syadidun bayyantuhu wa man lam adhkur fihi syai'an fahuwa salih wa ba'duha asahhu min ba'din. Ini syarat Abi Dawud memasukkan hadis ke dalam Sunan Abi Dawud. Kata beliau, ketika aku menyebutkan hadis dan kucantumkan dalam Sunan Abi Dawud ini, kata beliau, aku mencantumkan hadis-hadis sahih dalam kitabku, atau yang mirip dengan hadis sahih, maksudnya hasan, atau yang mendekatinya, maksudnya hasan li ghairihi. Dan apa-apa yang terdapat hadis yang sangat lemah, maka aku akan jelaskan hadis ini lemah. Tetapi kalau seandainya aku tidak menyebutkan hadis ini, maka hadis ini dianggap baik. Ada yang mengatakan dianggap baik itu dianggap hasan, sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar, dan sebagiannya lebih sahih dibandingkan sebagian yang lainnya. Itu syarat Abi Dawud ketika memasukkan hadis dalam kitab sunannya. Jadi Abi Dawud itu ketika mengarang kitab sunan, tidak semua hadis sahih dicantumkan di situ, tidak. Lain dengan Bukhari Muslim. Jadi ada juga yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang lemah sekali. Tapi Abi Dawud menjelaskan, kalau hadis ini sahih ya sahih, kalau hadis ini dhaif dijelaskan, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif jiddan, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah, dijelaskan supaya manusia tidak keliru. Dan begitu tanggung jawab antum kalau nanti keluar dari Jabal Uhud, kemudian Allah takdirkan antum jadi dai, kemudian antum menyebutkan sebuah hadis, maka biasakan sebutkan derajat hadisnya. Kalau hadis ini dhaif, katakan hadis ini dhaif. Kalau hadis ini palsu, katakan hadis ini palsu, ya, supaya manusia tidak menyangka hadis palsu nanti dijangka sahih. Nah, dikhawatirkan dia mengamalkan hadis yang bukan hadis, nanti masuk pada sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengada-adakan perkataan dinasabkan kepada Nabi SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan tempat duduknya di neraka. Maka Abi Dawud menjelaskan tuh, kalau hadis ini dhaif dijelaskan. Lalu kalau seandainya ada orang bertanya, kalau seandainya Abi Dawud sudah tahu hadis ini sahih, hadis ini lemah, kenapa pula dicantumkan yang lemah? Kenapa tidak yang sahih-sahih saja? Maka kita katakan karena Abi Dawud tidak bermaksud mengumpulkan hadis-hadis sahih sebagaimana Bukhari Muslim. Ya, dia hanya ingin mengumpulkan hadis-hadis, kemudian dijadikan satu yang bercerita tentang hukum-hukum, kemudian dicantumkan di situ. Jadi bukan bermaksud mengarang kitab hadis sahih. Lain dengan Imam Nasai. Imam Nasai itu punya karya namanya Sunan An-Nasai. Kemudian oleh murid-muridnya diminta untuk supaya Imam Nasai meringkas kitab hadis-hadis yang sahih dari Sunannya Nasai, maka dikaranglah oleh Nasai kitab namanya Al-Mujtaba, supaya tersaring hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif dalam kitabnya Al-Mujtaba. Nanti akan sampai kisah Imam Nasai. Tapi yang jelas bahwa tujuan Abi Dawud itu hanya memasukkan hadis-hadis yang beliau dengar, kemudian beliau jelaskan derajatnya dalam kitabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan sampai hari ini Sunan Abi Dawud menjadi kitab yang fenomenal, dijadikan rujukan para thalabatul ilmi. Adapun Abi Dawud ikhwan, sepanjang hidupnya dihabiskan untuk berdakwah. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk berdakwah dan mengajar hadis. Bahkan dia dikenal dengan zuhudnya. Sampai Abi Dawud itu punya pakaian kayak gini, tapi ada dua kantongnya, yang satu gede kali di sini kantongnya, yang satu kecil di sini. Jadi dua kantongnya. Ini satunya besar kantongnya, satunya kecil di sini. Kayak Doraemon ya. Kantongnya besar. Jadi tanyalah sama orang, Abi Dawud, kenapa kok kantong bajumu gede kali, katanya. Kata Abi Dawud, adapun yang besar ini kantong ini aku gunakan untuk tempat kitab ya, karena dulu kan nggak ada tas. Antum kan sekarang ada tas tenteng, enak kan. Orang dulu kan nggak nenteng-nenteng tas.
Jadi dia punya baju kemudian tasnya gede itu, kenapa? Kantongnya gede itu supaya kitabnya bisa masuk di situ. Ya, coba antum buat kayak gitu baju. Ya. Buat kantong gede kali di sini kan. Ini untuk apa? Untuk tempat recehan uang, Ustaz. Untuk kitab ya. Ya. Jadi Abi Daud tuh zuhudnya kayak gitu, sampai bajunya ada kantong itu, Pak, kitabnya di situ. Jadi memang zuhudnya luar biasa. Dan Abi Daud rahimahullahu taala, sekali lagi hidupnya dihabiskan untuk talabul ilmi. Maka pas ketika tahun 275 Abi Daud pun wafat, meninggal dunia, dan menorehkan karya-karya yang banyak. Dan yang paling banyak karyanya adalah, yang paling fenomenal karyanya adalah Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala. Taib, ya. Insyaallah kita jumpa di malam minggu dan minggu pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.